Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan li sa'adatina fi hadhihi dunya wal akhirah. Wa huwa alladzi qad a'tana ni'matan katsirah wa hidayah wa sihhah hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-musalla lina'mura sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi wa limardati wajhi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, insyaallah terus pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten injing ingkang cerah menika, sumangga kita ngata-ngataken maos takbir Allahu Akbar ingkang artosipun Allah Maha Besar. Seluruh makhluk di jagat raya ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mila kula lan panjenengan mboten pantes sombong hanya karena dados tiyang sugih, hanya karena gadah pangkat dan jabatan, hanya karena terkenal dan dapat pujian di mana-mana. Sebab sedaya menika kagunganipun Allah. Sedaya menika bila Allah sampun menghendaki, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mengatakan maus tahlil la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Boten wonten ingkang kita sembah, ingkang kita puja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mila kula jenengan ampun ngantos nyuwun saliyane Allah atau menyembah selain Allah. Misalnya seret rezeki kemudian lari ke tempat-tempat yang dianggap keramat, utawa dugitan dukun-dukun, utawa ke tempat yang dianggap bertuah bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Kula jenengan kedah yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah ingkang memberi rezeki, Allah ingkang memberi kesembuhan, dan Allah ingkang segala-galanya. Sehingga dengan demikian akidah kula panjenengan terselamatkan. Sebagaimana sabda Nabi wonten setunggalipun riwayat bahwa janganlah kamu mengadakan perjalanan jauh untuk mencari keberkahan kecuali 3 tempat. Pertama, Masjidil Haram dan Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, tengene Masjid Nabawi dan Madinah Al-Munawwarah. Dan yang terakhir, Masjidil Aqsa dan Palestina.
Tiga tempat ini, kata Rasulullah, mengandung keberkahan dan keutamaan dalam hal doa dan pahala. Selain itu sama, Masjid Muttaqin, Masjid Pundi-Pundi nilainya sama. Milo ojo sampai anggadai keyakinan kepercayaan bahwa di sana ada keberkahan. Dikhawatirkan kemudian terjadi kesyirikan. Demikian pula kelolaan panjenengan memperbanyak mau tahmid. Alhamdulillah. Ojo sampai kula jenengan niki beribadah ingin dipuji manusia. Sebab kalau sampai boten lillah, boten krono Allah, maka muspro, tidak ada pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besok pada hari kiamat, tiang-tiang sing nglakoni ibadah boten krono Allah, maka oleh Allah dikatakan, carilah pahala selain aku. Orang-orang yang dulu memuja kamu, datangi dia untuk mendapatkan pahala atau ganjaran. Tentu boten saged mergi sama-sama makhluk Allah. Sedaya akan mempertanggungjawabkan amalan piyambak-piyambak. Mila saking menika, napa mawon ingkang kita lampahi, baik itu ibadah duniawiyah, ibadah sosial, atau ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, harus karena Allah. Ojo sampai sedikit pun di dalam hati menika wonten riya kepengin dipuji manusia. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita berkumpul seperti ini mengingatkan peristiwa dulu di mana sebuah pengorbanan seorang nabi dan rasul ingkang asmanipun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan dulu diabadikan di dalam Al-Quran dan sampai hari kiamat. Sebab nopo? Sebab diuji kali Allah kan ujian yang besar, ujian yang berat, tapi ternyata dilaksanakannya dengan sempurna. Diperintahkannya Nabi Ibrahim berdakwah kepada raja yang zalim, Raja Namrud. Bukan disambut, malah disambit, bahkan dibakar. Ternyata Nabi Ibrahim tidak mundur di dalam berdakwah sampai nyawa taruhannya. Tetapi apa yang terjadi begitu dibakar, tidak malah hangus atau terbakar, tapi kemudian malah kedinginan, kademen, sebab ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jangan engkau panas, jangan engkau bakar Ibrahim, selamatkan Ibrahim, dan jadilah kamu dingin, selamatkan Ibrahim. Inilah orang yang berjuang di jalan Allah, pilih betul-betul ikhlas karena Allah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu benar-benar menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu di mana saja dan kapan saja. Demikian pula Nabi Ibrahim diperintah berdakwah kepada orang tuanya, pemahat patung, pembuat patung, dan disembah. Apa yang terjadi? Sama. Nabi Ibrahim diusir oleh orang tuanya, bahkan akan dirajam, akan dibalang dengan batu. Kemudian Nabi Ibrahim keluar dari rumah seraya berdoa, wahai Bapak yang aku cintai, yang aku sayangi, walaupun engkau mengusir aku, bahkan akan membalang dengan batu, tapi aku tetap doakan engkau. Akhirnya ditegur oleh Allah, hai Ibrahim, kalau engkau doakan orang tuamu 40 kali, bahkan 70 kali, tentu tidak akan diterima oleh Allah. Sebab nyata orang tua kamu adalah orang musyrik, menyekutukan Allah. Bagaimana hati seorang anak mendengar jawaban Allah bahwa bapaknya termasuk orang musyrik dan akan menghuni neraka, pastilah hancur, pastilah sedih dan sangat merana. Tapi bagaimanapun, karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, diterimanya dengan hati lega. Diperintahkannya lagi Nabi Ibrahim yang puncaknya, sebab nek kapan kula terangaken sedaya niki mangke sejarah panjang dan berjam-jam. Kalau singkat-singkat mawon. Pada puncaknya ujian sing berat,
Apa itu? Nabi Ibrahim diperintahkan supaya menyembelih putranya. Al-Quran mengilustrasikan, menggambarkan begitu Nabi Ismail sampun dewasa dan bisa diajak berusaha, ternyata ada perintah supaya putrane yang bernama Ismail menika disembelih. Dengan penuh ketaatan dan betul-betul ikhlas, maka disembelih Ismail oleh Allah, diganti dengan kambing, diganti dengan wedhus atau embek. Sampai sekarang apa yang dilaksanakan oleh orang ibadah haji itu semuanya adalah ilustrasi, itu semuanya adalah gambaran. Nabi Ibrahim memberikan contoh keteladanan. Fa'atammahunna, disempurnakan semua oleh Ibrahim. Oleh sebab Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakannya dengan bagus, dengan baik, maka kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imam. Ibrahim, awakmu bakal tak dadekno imam sak donya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, pun kula tok ya Allah sing jenengan angkat dados pemimpin, dados tiyang sing saleh, dados tiyang sing takwa. Tapi juga anak keturunan kula, putu-putu kula, jadikanlah mereka orang soleh, pemimpin. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Iya Ibrahim, tapi keturunanmu sing zalim tidak akan bakal menjadi pemimpin, jadi orang yang baik. Mila sakit menika hadirin, peristiwa Nabi Ibrahim ini adalah penting sekali untuk kita teladani. Kalau umat-umat dahulu, Nabi Ibrahim termasuk di dalamnya, bahkan nabi-nabi juga sama. Seperti Nabi Zakaria, meninggalnya sangat tragis, difitnah oleh raja bahwa Nabi Zakaria jere wong Jawa ngetengi Maryam lahirlah Isa. Difitnah, akhirnya digeruduki omahe. Sebelum mereka datang membunuh Nabi Zakaria, ada perintah supaya Nabi Zakaria pergi ke hutan. Dipadosi ten hutan, ternyata tidak dijumpai, tidak didapati. Terus Nabi Zakaria angsal wahyu supaya mlebu ten pohon. Begitu masuk di pohon, wonten surbane sing ketinggal. Kemudian wonten setan iblis jelma menungso. Hei saudara-saudara, sampean kabeh goleki sapa? Nabi Zakaria. Lha iku ana surbane. Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Akhirnya Nabi Zakaria digeraji pohon menika. Darah, getih, luar biasa katanya. Dan masih banyak lagi. Nabi Isa juga sama nasibnya. Dikejar-kejar, mau disalib, tapi Allah Maha Adil. Diserupakanlah orang seperti Nabi Isa. Kemudian mereka membunuh orang itu dan disalib. Disangkakan bahwa itu adalah Nabi Isa. Tetapi Allah berfirman adalah Nabi Isa diangkat ke langit. Cuman ulama tafsir berbeda pendapat apakah diangkat dengan jasad dan rohnya. Itu saja. Hadirin, kalau orang dulu-dulu diuji kados ngoten, tinggal saniki kula panjenengan. Kula jenengan niki diuji kali Allah napa sehingga dalam hati kita berkeyakinan ingin masuk surga. Kalau mereka pantas disiapkan oleh Allah surga, sebab diuji Allah kanthi yang berat-berat. Tapi masalahnya sekarang adalah kulolan panjenengan. Kulolan panjenengan iki nyongko bakal mlebu swarga. Ujian apa yang sudah kita jalani sing sampun kita lampahi? Sebagaimana firman Allah wonten Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu kabeh bakal nyongko mlebu swarga? Padahal durung tahu kamu diuji oleh Allah kaya wong biyen-biyen, kaya wong dulu-dulu. Sungguh mereka ditimpa dharra wasarra, mereka ditimpa musibah, wazulzilu, dan diguncang sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib,
ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. Hadirin, mungkin jenengan merasa selama ini bahwa jenengan sampun sholat, nek kapan dipikir sholatnya sampean, itu masuk pulau. Niki nggih ngapunten, isih grabyak. Kula derengate ningali wong saiki lho, kaya biyen-biyen. Salate khusyuk. Mangke dose kula tak mempercepat ya, boten ganggu fokus konsentrasi. Kalau orang dulu khusyuk salate sehingga idune mandi, suwuke mandi. Tapi wong saiki dereng wonten salat yang khusyuk rata-rata ngrambyang. Begitu Allahu Akbar, ana sing eling kuncine ilang, ana sing eling nyuwun sewu Mbah. Ana maneh sing eling rondo. Sing duwite akeh yo. Allahu Akbar rondo iki sing ayu tak kawini. Ngapunten. Jadi grambyang, Pak. Nah, apakah sholat seperti ini akan memasukkan kita ke dalam surga? Mari kita renungkan piyambak-piyambak. Demikian pula posone awak dhewe niki. Apakah puasa kita ini akan menghantarkan kula jenengan masuk surga atau sedekah? Sedekah iki piro sih? Apa dihitung ngoten? Nyun sewu. Belum sumbut kali zaman Rasulullah, di mana sahabat ketika dibacakan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hai sahabat, kamu tidak akan mendapatkan bir itu jannah surga, rahmat dan juga ridha Allah. Sehingga kamu mau membelanjakan hartamu di jalan Allah. Ngoten iku do ngajeng. Nabi kalau nggak ada tanah kebun sing suwai, wonten kurmane, wonten sumber mata air, pol api kula sedekahkan, kula jariahkan fi sabilillah. Kemudian oleh Nabi dikaplek-kaplek dina wong sing miskin-miskin. Ngapunten, niku biyen wonten malih diserana kabeh. Dadi awak dhewe sedeke gak sepiro, tapi nyangka bakal mlebu swarga. Hadirin, diuji napa malih jenengan? Pak, kula niki diuji rezekine serket biyen. Itu bukan ujian. Memang kula jenengan diperintahkan berusaha terus sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita. Boten sekedar donga tapi berusaha keras. Kados niki wau diumumkan ten sing merantau ten Ternate tan pundi iku wonten sapi. Itu adalah bentuk kemiskinan kita di sini, kemudian kita rubah dengan merantau di luar negara atau luar daerah. Itu perintah Allah. Sebagaimana Al-Quran dakwakan, barang siapa yang berhijrah dari kampung halamannya, pasti Allah akan memberikan rezeki yang luas dan juga diberikan kemampuan yang lain. Hadirin, mungkin jenengan bertanya, terutama bapak-bapak niki, Pak, kula niki diuji kali Allah, bojo kula cerewet. Kayak biyen wong wedok iku cerewet. Zaman Nabi pun wonten. Boten kok jenengan tiyang biasa. Khalifah Umar bin Khattab niku nggih dicereweti bojone. Diomeng. Sampai begitu ada sahabat datang mengadu kepada Sayyidina Umar, mau menceritakan halnya di mana dia juga dimarahi istrinya. Ternyata dia tahu bahwa Umar bin Khattab dimarahi istrinya. Nah, kuncinya gampang. Supaya jenengan boten dicereweti, boten diurung-urungi bojo, kaya duit sing akeh. Nah, sampean gak mergawe. Ngapunten, itu bukan ujian. Wis gawane bayi. Pemain yang ngeriki ayu-ayu, bojone mangka-mangka, ya ngomong terus. Abape kotak-kotak. Maksudnya apa? Ngapunten ya. Hadirin ingkang kula hormati. Monggo supaya kula jenengan iki betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangganya bagus, maka kita harus berpikir terus apakah yang diuji oleh Allah untuk kita ini.
Oleh karena itu satu hal yang perlu kula sampaikan dhateng panjenengan. Kita tiru Nabi Ibrahim di mana beliau mengorbankan putranya. Kalau hari ini jenengan mengorbankan sapi, mengorbankan kambing, mengorbankan harta, tapi kanggere kula kirang cukup. Yang penting adalah bagaimana anak-anak kita generasi muda ini. Sebab di zaman saat ini, Masya Allah, generasi muda kula jenengan boten semakin baik, tapi semakin brutal, semakin nakal. Kenapa? Sebab kawatannya pun HP. HP ini dajjal, sumber kemaksiatan dan sumber kerusakan. Bayangkan, tiang kan jero kamar mawon saged ningali napa-napa mek cekik-cekiki, saged hubungi ngriki. Niki nek boten betul-betul anak kita bekali agama, pastilah menjadi anak yang rusak. Itu yang penting. Bagaimana supaya sekolah ini berkorban anak-anak kita didik agama yang kuat. Sebab kalau tidak, maka akan sulit menjadi orang yang baik. Bahkan mereka nanti kalau mati oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah, "Aqalu Rabbana qad ata'na sadatana wa kubara'ana fadhalluna sabila." Ya Allah, kula rumiyin wekdal teng donya sampun taat dhateng tiyang sepah kami, dhateng pemimpin-pemimpin kami, tapi ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan Engkau yang benar. Kami tidak pernah dididik agama dengan benar, sehingga kami tidak mengerti agama. Kami tidak bisa beribadah dengan baik. Kami tidak pernah melakukan ibadah kepada Engkau. Oleh sebab itu, ya Allah, fa'atihim bi'faini minal adab. Siksalah orang tua kami 2 kali lipat lebih berat daripada kami. Inilah tuntutan anak-anak besok pada hari kiamat kalau mereka tidak dididik agama dengan baik. Sebelum itu semuanya berlaku atau terjadi, kula jenengan harus berkorban. Berkorban, anak-anak kita didik dengan penuh ketekunan. Setelah anak kita dididik agama dengan baik, bisa mengerjakan agama dengan sempurna, maka satu lagi, apa? Karena kita hidup di zaman yang sudah modern, kita kenalkan anak-anak kita dengan pendidikan yang ada hari ini. Sebagaimana pepatah atau ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamanin min ghairi zamanikum." Bekali ilmu pengetahuan anak-anak kamu, karena mereka hidup di satu zaman yang tidak sama dengan zaman kamu. Terserah kalau anak itu sudah betul-betul mendalam agama, betul-betul mengerjakan agama dengan sempurna, maka satu kewajiban kula sebagai orang tua, panjenengan sebagai orang tua, menambah anak-anak dengan didikan ilmu pengetahuan. Silakan dicetak dados dokter, silakan dicetak dados advokat, silakan dicetak dados engineering atau insinyur, silakan dicetak dados pengusaha. Itu semuanya diperintahkan oleh agama. Ojo sampai orang Islam ini hidup di pojok-pojok hanya menjadi penonton, tidak menjadi pemain. Orang Islam di dunia harus berjaya, di akhirat masuk surga. Itulah tujuan kita semua. Hadirin, insya Allah bila kula lan panjenengan saged mekaten, maka sempurnalah hidup ini. Karena apa? Kita meninggal dunia akan mendapatkan doa dari anak-anak kita sebagai anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau kita tidak mempunyai simpanan anak yang soleh dan solehah, maka harta yang selama ini kita kumpulkan, pangkat dan jabatan yang tinggi tidak berguna sama sekali. Semuanya tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang bermanfaat untuk kita manakala kita meninggal, kemudian meninggalkan anak yang soleh dan solehah, meneruskan perjuangan kita. Demikian sing saged kula sampaikan. Bagi sampun panas, sajane nggih badhe suwe. Kula nggih ngekos iki mangke dereng beleh sapine, dereng beleh wedhuse, dereng lintu-lintune. Mugi-mugi kula panjenengan disepuro kabeh dosane oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga usaha napa mawon diparingi gampang oleh Allah.
Moga anak cucu kita diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kalau kita mati husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.